video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya telah bertugas menjadi CPNS selama 1 tahun. Ya, setelah terbit NIP, apa saja pengalaman yang saya dapatkan setelah menjabat CPNS itu kurang lebih 1 tahun 6 bulanan lah, 1 tahun 6 bulan. Karena saya TMT CPNS 1 Maret, tapi masuknya 1 April. Kemudian SK PNS-nya yaitu baru di bulan Oktober kemarin. Jadi sekitar 1 tahun 6 bulan saya menjadi CPNS. Apa saja yang saya alami? Nah, di video ini saya akan bagikan semuanya kepada kalian semua biar kalian tahu, biar kalian bisa tahu dan oh ternyata ya seperti ini menjadi seorang CPNS. Oke? Langsung saja yang pertama, yaitu setelah saya tidak dikumpulkan dulu setelah saya terbit NIP, saya dikumpulkan untuk diserah terimakan SPMT. Pertama itu terima SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Mohon maaf untuk teman-teman agak terganggu suaranya bising karena saya di depan jalan. Jadi yang pertama kalian akan mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari BKD setempat. Kemudian SK CPNS 80%. Nah, sekedar informasi buat teman-teman semua bahwa ada beberapa perbedaan kalau PNS CPNS kementerian dan CPNS daerah. Itu ada beberapa perbedaan. Perbedaannya mencolok sekali. Misal seperti kalau daerah itu nggak ada uang makan, ya, belum dapat tunjangan, dan belum semuanya. Ya, kebetulan daerah saya dipersyaratkan 1 tahun untuk mendapatkan tunjangan. Yaitu daerah saya, entah bagaimana daerah kawan-kawan, mudah-mudahan tidak sama seperti saya. Kemudian kalau kementerian itu kayaknya udah dapat dari CPNS, sudah dapat tunjangan kinerja, dapat uang makan. Gitu. Ada di salah satu channel yang membahas soal gajinya yang per bulan sampai dengan 9 jutaan atau 8 jutaan. Saya sebagai CPNS daerah, ya sabarlah. Ya, makanya ada perbedaan secara signifikan antara kementerian dan daerah. Tapi sebagai seorang PNS saya menyikapinya dengan secara ya mungkin beban kerja mereka lebih banyak daripada kita dan itu sudah proporsional buat saya. Oke, lanjut saja semua gerakan. Saya iri bila bos teteo. Oke, lanjut. Jadi setelah saya dapat SK CPNS dan SPMT, saya serahkan besoknya, saya langsung masuk di dinas saya, ya, langsung masuk. Setelah masuk, saya ditempatkan sesuai dengan formasi saya, ya, ditempatkan di seksi sesuai dengan formasi saya. By the way, saya adalah merupakan ahli pertama dari dinas daerah. Oke, itu yang pertama, terima SPMT dan SK CPNS. Mungkin di beberapa daerah-daerah beda ya, tapi daerah saya seperti itu. Kemudian yang kedua itu gaji CPNS 80% yang berkeluarga dan belum berkeluarga. Jadi gaji kita itu kalau tidak salah berdasarkan SK ini, SK CPNS adalah sekitar 1,9 jutaan. Bang, itu 1,9 jutaan, ya seperti itu. Ya seperti itu gajinya. Tapi kita masih dapat tunjangan-tunjangan lain. Nah seperti ini tunjangannya. Ya seperti ini. Ya, ini adalah daftar gaji Januari 2020 daerah saya. Dan ini nama saya, ini punya saya. Seperti inilah gaji saya sebagai PNS. 1 tahun saya rasakan seperti itu. Kemudian yang bujang mau tahu ya, kalau ini kebetulan teman saya ada yang bujang, nah ini gajinya. Ini daerah saya jadi sekitar 2.400.000-an kalau yang berkeluarga. Kemudian yang masih bujang sekitar 2.200.000-an. Beda 200 saja sih sebenarnya. Bang, dengan gaji 2,4 juta itu udah cukup nggak? Ya dicukup-cukupkan. Sabar aja, mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Sabar itu membuahkan hasil yang luar biasa. Belum setelah kita di BKD memberikan SK CPNS kita akan disuruh buat KP4. Apa itu kepanjangan KP4? Saya juga nggak ngerti. Cuman intinya KP4 itu adalah surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. KP4 ini mungkin nama formnya ya. Tapi kalau singkatan KP4 kayaknya nggak masuk ya. KP4 singkatannya surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga, kayaknya enggak ya. Inilah format dari KP4 seperti ini. Format dari KP4. Kalau minta filenya boleh komen di bawah, nanti saya akan share.
atau saya akan bagikanlah di bawah. Kemudian setelah itu jomblo pun harus mengisi sorry untuk CPNS masih bujangnya, yang bujang pun harus mengisi K4 ini. Seperti ini, ada 2 lembar, 2 formatnya, ditandatangani oleh kepala dinas kalian. LHKASN itu berfungsi sebagai mengontrol harta kekayaan kita sebelum jadi PNS dan sudah jadi PNS, atau selama kita menjadi PNS, apakah ada harta yang dipertanyakan itu asalnya dari mana gitu ya. Jadi ada harta yang harus kita laporkan setiap 1 tahun 1 kali, di akhir tahun biasanya atau di awal tahun gitu. Saya lapor CHRKL, cara melaporkannya itu biasa di website Siharka, sistem apalah itu, seperti itu laporan itu. Jadi di dalamnya itu saya input motor saya, cicilan saya, rumah saya, nggak ada rumah sih, kontrakan gitu, kontrakan saya, emasnya, kemudian uang kontannya, hutangnya, ditanyain semua yang berkaitan dengan finansial kita ditanyakan, dan kita wajib jujur. Kalian harus mengisinya secara jujur ya. Bahkan warisan pun harus diisi, tapi warisan yang sudah diakui secara hukum sudah legal ya, gitu. Jangan masih kalau ya itu dilaporin si harga. Jadi kalian harus melaporkan secara online, kemudian akan mendapatkan email dari pajak ya, kantor pajak gitu. Sudah dapat email dan itu akan diminta oleh bendahara kalian gitu. By the way, kalian harus punya NPWP. Bang, NPWP saya punya istri, bang saya punya suami, saya harus NPWP lagi? Nggak usah, 1 NPWP untuk keluarga boleh. Bang, NPWP saya dulu kerja di swasta, apakah saya harus ganti NPWP lagi? Nggak usah, 1 NPWP pun. SKP, sasaran kinerja pegawai ya. Di sasaran kinerja pegawai itu biasanya di awal tahun kita buat untuk sasaran di tahun ini. Misal seperti 2020 kita membuatnya di akhir-akhir 2019. Jadi sasaran tahun depan. Di SKP itu kita membuat seperti ini. Saya contohkan seperti ini ya. Ini SKP saya. Contoh seperti ini, kemudian setelah 1 tahun akan diberikan nilai oleh kepala seksi dan ditandatangani oleh kepala bidang. Seperti ini. Setelah nilai daripada nilai SKP itu kita diwajibkan lagi untuk memberikan lagi SKP untuk tahun depan. Jadi misal 2019 sudah ada nilai SKP-nya, jadi harus ada lagi untuk sasaran kinerja di 2020. Oke, lanjut. Kemudian untuk jabatan fungsional tertentu itu dan pelaksana itu ada beda ya untuk naik pangkatnya. Kalau naik pangkat pelaksana itu biasanya secara hierarki 4 tahun sekali, itu naik secara otomatis. Tapi kalau jabatan fungsional tertentu itu biasanya dari angka kredit poin kita. Ada standar poin yang harus kita lewati ketika harus naik pangkat. Misalkan ke 3A, dari 3A ke 3B. Itu ada poin yang harus kita lewati. Kalau pelaksana kan 4 tahun sekali dari 3A langsung ke 3B. Itu tidak lagi melihat poin. Kalau fungsional tertentu itu harus melihat poin. Jadi angka kredit itu gunanya untuk menentukan apakah Anda bisa direkomendasikan untuk naik ke 3A, naik ke 3B gitu. Jadi apa saja, saya akan men-sharingnya secara garis besar saja. Angka kredit, apa sih angka kredit? Angka kredit itu adalah nilai yang Anda dapatkan dari buktian kegiatan yang Anda lakukan berdasarkan permenpan jabatan Anda. Ya, kalian kan tahu jabatan Anda permenpannya apa, fungsional tertentu apa permenpannya itu. Ada bukti-bukti kegiatan. Kalau seperti saya seperti bukti kegiatannya, ada angka kreditnya, ada volumenya, dan ada di ujungnya itu untuk jenjang apa sih? Jadi harus kalian garis bawahi. Biasanya di angka kredit itu ada khusus kegiatan khusus ahli muda, ahli madya, dan ahli pertama. Nah, karena saya ahli pertama, jadi harus ambil kegiatan ahli pertama. Kemudian dupak. Ya, dupak itu apa? Setelah kita melakukan butir kegiatan tadi sesuai ini tadi ya, kita menyusun dupak. Dupak itu data usul penetapan angka kredit. Nah, di dalamnya itu setiap kegiatan ada form-form yang harus kita sediakan setiap kegiatan dan kita kumpulkan menjadi satu. Nah, itulah dupak. Setelah kita kirim ke tim penilai, maka tim penilai akan menurunkan nilai, akan memberikan nilai, dan nilai itu yang disebut dengan pak penetapan angka kredit. Nanti di pak itu ada nanti di catatan di bawah
yang bersangkutan direkomendasikan untuk naik pangkat ke 3B atau direkomendasikan menjadi ahli muda seperti itu. Itu garis-garis besarnya untuk jabatan fungsional tertentu. Untuk seragam CPNS, Bang, seragam CPNS ini gimana sih? Apa beda sama PNS? Kalau ini lagi seperti yang di atas, kementerian dan daerah itu beda. Kalau kementerian biasanya masih pakai seragam hitam putih lengkap. Kalau kita di daerah saya itu sudah bisa langsung pakai keki. Ini Selasa keki. Kalau di saya Senin Selasa keki, Rabu hitam putih, Kamis pakaian kebesaran atau pakaian adat kami itu yang kayak kerawang yang seperti ini kerawangnya, kemudian pakai kopi yang karanji ya seperti ini. Kemudian yang ke hari Jumat itu adalah pakai pakaian batik. Saya memberikan lagi gambaran biayanya. Ya. Jadi Senin Selasa keki, berarti keki harus 2 dong. Masa 1 pakai 2 hari, itu kan udah bawa pasang gitu. Jadi harus jadi keki 1 set itu kalau tidak salah 350.000. Jadi karena 2 berarti 700.000. Kemudian hitam putih pakai baju biasa lah sekitar 200-an. Sudah berapa? Sudah ada 900. Kemudian pakaian kerawang, kalau kerawang ya di sini paling 100-an, sama celananya 110, jadi 250. Jadi sudah ada 150. Kemudian batik sama juga 250, jadi sudah ada 1.300. Kemudian ada resin, papan nama resin kalau di Gorontalo agak mahal sekitar 80.000, yang magnet ya. Kemudian yang pin korpri itu sekitar 35.000. Pangkat sebenarnya diwajib berdasarkan Permendagri wajib kita pakai pangkat, tapi mungkin di beberapa daerah karena tidak biasa pakai atau misalkan tidak diterapkan aturan seperti itu, makanya tidak pakai pangkat. Kalau masih pakai aksesoris ini mungkin sekitaran sesuai pangkat ya, kalau 3A seperti ini pangkatnya ya mungkin sekitar 50.000-an lah. Oke. Kemudian ada ban korpri sekitar 60.000. Kemudian ada sepatu pantopel, ya tau lah pantopel yang 250.000 gitu, kaos kaki sama aksesoris lain sama lambang ini. Pokoknya sekitar, seingat saya biaya yang saya keluarkan untuk seragam CPNS untuk kelengkapan keseharian sebagai CPNS itu sekitar 2 jutaan lebih, 2,5 juta. Ya. Oke, kalian bisa siapkan saja lah. Mungkin di beberapa daerah masih agak murah. Ya. Banyak kemungkinan. Kemudian selanjutnya setelah kawan-kawan di kantor pasti kalian akan melewati namanya diklat prajabatan atau sekarang sering disebut latsar, latihan dasar ya. Jadi sebagai persyaratan untuk diangkat 100% kalian harus lulus diklat dasar. Jadi kalian harus lulus diklat dasar. Seperti video saya yang ini, saya itu kenang-kenangan buat saya. Yang mau nonton silahkan, siapa tahu bisa kalian bisa gambar-gambarin ternyata seperti ini sih tidak latsar. Ya. Jadi latsar itu atau prajab, apa sih pengalaman saya? Yang pertama, latsar itu saya selama 3 minggu ya. 3 minggu, mohon maaf karena ini di depan jalan agak ribut. Jadi 3 minggu saya di on, 3 minggu on, kemudian 3 minggu off. On off itu apa sih Bang? 3 minggu itu on kelas, kemudian 3 minggu itu off kelas. Seingat saya seperti itu. Jadi di 3 minggu on kelas itu apa saja yang saya dapatkan? Yang pertama itu materi-materi tentang aneka. Tapi memang sebelum kalian masuk mes itu kita kan di dalam selama 3 minggu kita di tempat diklat, makan, tidur semuanya diatur. Udah kayak mos kayak gitulah. Ya suasananya udah kayak diklat itu ya. Memang diklat sih. Jadi tapi momennya itu kayak ospek nih mahasiswa gitu. Jadi 3 minggu saya di dalam kelas, izin malamnya hanya malam hari Sabtu pulang, boleh pulang rumah, dan hari Minggu balik lagi, hari Minggu sore gitu. Diberi batas waktu gitu. Di dalam kelas mulai dari baris berbaris PBB gitu setiap hari, pagi bangun pagi, sholat subuh, makan, tidur, bangun, atur tempat tidur. Pokoknya diatur sedetil mungkin. Harapan mereka mungkin kita bisa menjadi seseorang yang disiplin terhadap waktu. Jadi seperti kita diatur. Kalau misal atau misal kita melanggar itu, nanti ada hukuman kayak push up, kayak disuruh nyanyi, kayak dibentak-bentakin. Makanya mental kita diasah gitu. Jadi dibuat seolah-olah kita nih
Untung saja dulu kalau dulu senior saya bilang coachnya itu adalah TNI dari TNI, tapi sekarang kan udah kayak gitu. Lanjut nomor 9 yaitu pemberkasan PNS dan fungsional. Setelah 1 tahun kita menjadi PNS, maka kita bersiap untuk menjadi PNS. Apa saja persyaratannya? Ya seperti ini. Ini persyaratan dari BKD saya. Ini persyaratan dari BKD saya seperti ini. Ya, jadi wajiblah kalian teman-teman lulus lacar ya, rajab lah, wajib lulus. Kemudian harus dijaga itu SKCPNS-nya jangan sampai rusak ya, karena SKCPNS itu sekali terbit seumur hidup ya, sekali terbit seumur hidup. Bang, boleh diganti tapi prosedurnya lama dan nggak tahu boleh atau tidak. Jadi harus dijaga SK 80%-nya. Jangan dulu gade nih gampang ya. Kalau mau cerita gade ya coba simak video ini, kalian bakal tahu ruginya bagaimana. Kemudian selanjutnya yaitu pemberkasan PNS, kemudian ada lagi pemberkasan fungsional. Jadi harus kawan-kawan tahu bahwa ketika Anda lulus jabatan fungsional tertentu, misal seperti saya Pangmas untuk hari pertama, belum tentu ketika CPNS Anda menjabat jadi wastukan atau Pangmas untuk sesuai jabatan Anda masih stuck. Jadi inilah yang saya sebut dengan ruginya CPNS fungsional tertentu. Simak terus video ini, saya akan jelaskan dulu 10 poin yang saya sebutkan tadi, nanti terakhir saya jelaskan. Oke, ini persyaratannya, kalian bisa lihat saja. Jadi persiapkan saja ini. Kemudian pemberkasan fungsional itu kawan-kawan harus melampirkan surat usul dari badan. Kalau misalnya seperti kita kalau seperti saya tim penilainya di Kementerian Pertanian, jadi saya harus punya surat usul dari dinas, ditandatangani kepala dinas, kemudian surat pernyataan, kemudian dupak saya belum ada karena pengangkatan pertama itu hanya menggunakan SKCPNS, SKPNS, sertifikat lacar, ijazah sarjana, itu saja. Kemudian kirim ke kementerian karena tim penilai saya hanya ada di Kementerian Pertanian. Salam Bang, ini Kementerian Pertanian. Jadi seperti itu, nanti akan terbit pak dari mereka dan kita bakalan store ke BKD. Ini persyaratan dari BKD. Persyaratan BKD itu diwajibkan surat usul juga lagi dari dinas, kemudian ada pak ya, penetapan angka kredit yang kita store ke BKD. Kemudian kita menunggu pelantikan gitu. Tapi ingat kawan-kawan, pelantikan saya udah CPNS, udah PNS kan, tapi belum dilantik, tapi udah terima SKPNS. Jadi harus ada lantik surat, nanti kita bahkan harus dilantik, itu persyaratan berdasarkan undang-undang. Kemudian harus ada sumpah, sertifikat sumpah PNS. Kemudian terakhir SK fungsional, dilantik fungsional. Jadi kawan-kawan ketika jadi fungsional itu, apakah mendaftar jabatan fungsional tertentu itu ketika CPNS apakah langsung jadi fungsional tertentu? Tidak, belum pasti, itu belum jelas. Tapi berdasarkan SE surat edaran Permen RB kita wajib diangkat ya. Tapi entah bagaimana implementasi daerah-daerah terkait karena kita di daerah kan. Oke, nanti kita bahas di video ya di terakhir ya. Kemudian yang ke-10 itu pengurusan karsi atau kartu suami dan kartu istri, kemudian kartu pegawai sama taspen ya. Seperti ini ya. Ini persyaratannya, kalian harus simak baik-baik persyaratannya. Oke. Dan terakhir saya akan sharing ruginya menjadi pejabat, ruginya menjadi CPNS fungsional tertentu. Yang pertama adalah kita rugi waktu. Harusnya 1 tahun ini kita sudah bisa mengumpulkan angka kredit. Tapi karena kita tidak diangkat langsung sebagai fungsional tertentu, maka kita terlunta-lunta dan menjadi stuck. Sehingga kita terbiasa dengan kondisi kerja stuck. Sementara kalau fungsional tertentu itu dia sudah ada butir-butir kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kita bisa setahunnya ini seharusnya kita sudah bisa kumpul poin ya. Angka kredit itu butir-butir kegiatan sudah kita lakukan. Biar nanti kita ke 100% dan diangkat, kita sudah punya butir-butir kegiatan tersebut, tinggal kita setor nanti, kita tinggal buat dupak saja. Tapi kalau kita setelah dilantik baru itu bisa menjabat sebagai fungsional tertentu, maka mulai dari awal ya. Dan waktu setahun selama menjabat CPNS rugi kan, harusnya dari CPNS kita sudah bisa membuat angka kredit. Jadi saran untuk kalian semua yang CPNS jangan sampai rugi jadi CPNS jabatan fungsional tertentu. Kalian harus
membuat kegiatan berdasarkan angka kredit, ya, berdasarkan bukti kegiatan pada Permenpan RB ke jabatan kalian, biar kalian setahun itu nggak rugi. Kenapa bang? Ketika kita diangkat fungsional tertentu dan kita mulai baru lagi, kan sayang 1 tahun kita selama menjabat CPNS, bisa kan kita melakukan kegiatan berdasarkan Permenpan, berdasarkan angka kredit, kan kita kumpulkan poin, kan bisa, gitu kan? Jadi itu ruginya sih. Kemudian yang kedua adalah saya termakan omongan senior-senior di kantor bahwa kamu harus CPNS fungsional tertentu, belum tentu kamu diangkat. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya salah. Itu pemahaman lama. Kalau angkatan kita, ketika mendaftar fungsional tertentu berdasarkan surat edaran ini, Kemenpan RB, surat edaran Kemenpan RB, kita wajib diangkat. Ya. Kenapa kawan-kawan? Ketika kalian berdasarkan, saya baca di salah satu BKD yang memberikan BKD mana gitu, saya pernah baca, kita hanya bisa 1 kali naik pangkat secara hierarki sebagai pelaksana. Ketika menjadi mendaftar PNS, misalkan seperti ini, saya PNS fungsional tertentu kan, CPNS fungsional tertentu dari pengangkatan pertama, tapi saya tidak diangkat fungsional tertentu, jadi saya masih pelaksana. Jadi berdasarkan aturan itu kita hanya bisa naik pangkat 1 kali sesuai pelaksana, itu 4 tahun. Ketika naik ke jenjang selanjutnya dari 3A ke 3B, itu hanya 1 kali saja kita bisa ikut aturan pelaksana. Tapi kalau misal dari ke 4B ke 4C itu wajib angka kredit. Jadi secara otomatis kita tidak naik pangkat. Ini yang saya garis bawahi dari informasi BKD. Apa gitu, saya pernah baca gitu. Mudah-mudahan tidak salah ya seperti itu. Jadi kawan-kawan harus berani bersuara ketika ada yang mengatakan bahwa kamu tuh masih CPNS belum tentu jadi fungsional tertentu. Saya juga sama, saya dulu masih CPNS, jabatan saya juga fungsional tertentu, tapi setelah saya jadi PNS belum tentu saya diangkat fungsional tertentu. Ingat kawan-kawan, kalian rugi. Kalian harus jemput bola, cari informasi dimanapun BKD, baik kalau ada teman-teman CPNS BKD, cari informasi. Ya. Kita bakalan rugi kita kalau misalkan sebagai CPNS fungsional tertentu, tapi tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan Permenpan, ya, fungsional tertentu, ya. Misal seperti saya termasuk untuk makan, kayak kegiatan-kegiatan itu teratur, jelas sekali kita. Kalau fungsional tertentu itu kegiatannya jelas sekali. Kalau pelaksana kan ya tidak ada Permenpan RB satupun tentang pelaksana yang mengurutkan kegiatan-kegiatannya selain fungsional tertentu. Hanya fungsional tertentu yang punya kegiatan-kegiatan step by step. Jadi rugi sekali kita ketika kita tidak diangkat fungsional tertentu. Kalian harus jemput bola. Kalau guru kan gampang, guru memang sudah jadi sudah jadi lumrah lah. Tapi kalau kita jabatan fungsional tertentu di dinas dimanapun itu, maka kita akan gitu rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang PNS.